Perkenalkan, nama saya Putulia Veranika, asal saya dari Bali. Saya adalah mahasiswa magister pasca sarjana ISI Yogyakarta dengan minat studi pertunjukan musik barat. Saat ini di Salzburg, saya sedang menjalani kuliah non-degree, program magister sebagai exchange student di Mozarteum University dengan jurusan Instrumental Studies Gitar Klasik. Selama saya studi di Salzburg, saya mendapatkan beasiswa penuh dari program beasiswa Ernst Mahgren Asia Uninet. Belajar gitar klasik itu dari kelas 2 SMP mungkin, kadang belajar yang klasik, kadang yang belajar yang pop kayak gitu. Cuman baru bener-bener belajar karya-karya klasik yang serius itu sejak kelas 1 SMA ya, karena waktu SMA itu sekolahnya di Sekolah Menengah Musik Jakarta. Jadi Ernst Mahgren Asia Uninet ini merupakan beasiswa pemerintah Austria di bawah naungan OEAD. Jadi beasiswa ini diperuntukkan bagi orang-orang dari beberapa negara Asia Tenggara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Nah, beasiswa ini mengcover tuition fee, tiket pesawat PP, lalu ada living cost, dan visa. Nah, untuk Ernst Mahgren Asia Uninet ini ada 4 kategori beasiswa yang ditawarkan, yaitu yang pertama itu postdoc, yang kedua PhD, terus ada yang ketiga sandwich, dan yang terakhir music grant. Jadi yang music grant ini yang saya sedang jalankan programnya. Music grants ini programnya berlangsung selama 9 bulan, jadi 2 semester dari bulan Oktober sampai Juni. Nah, untuk jurusan yang ditawarkan di music grants ini hanya yang berhubungan dengan praktek saja, seperti performance. Nah, yang performance ini yang saya lakukan. Terus ada conducting dan composition. Beasiswa ini hanya bekerja sama dengan 3 kampus musik negeri di Austria. Jadi yang pertama ada Mozarteum University, terus yang kedua University of Music and Performing Arts Graz, dan University of Music and Performing Arts di Vienna. Tetapi sayangnya ketika kita apply beasiswanya, kita tidak bisa memilih kampus mana yang mau kita apply. Jadi yang akan memilih kita ditempatkan di mana itu adalah pihak beasiswa dan kampusnya sendiri. Kita akan tahu kita ditempatkan di mana setelah kita lolos seleksi beasiswanya. Nah, untuk total jumlah beasiswanya mungkin bisa dicek di website aja. Oke, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang proses pendaftaran beasiswa Ernst Mahgren Asia Uninet ini ya, kategori music grants. Jadi ada 2 tahapan yang saya lalui. Jadi yang pertama itu saya mengirimkan beberapa dokumen seperti CV, scan paspor, dan formulir data diri. Terus ada membuat list repertoire karya-karya yang sudah pernah dimainkan, dan yang terpenting itu mengirimkan video memainkan 3 karya dari berbeda zaman. Kalau teman-teman belajar musik klasik pasti tahu ya, perbedaan zaman itu karya-karyanya yang seperti apa. Setelah 2-3 minggu kemudian itu pengumuman tahap pertama. Audisi tahap pertama ini kebetulan yang lolos itu ada sekitar 8 orang, dan itu terdiri dari beberapa instrumen ya, jadi nggak cuman classical gitar aja. Mereka semua mendapatkan letter of endorsement dan bisa lanjut untuk mengisi formulir di scholarship.at. Tahap selanjutnya yaitu tahap kedua. Di sini kita mengisi semacam formulir online di website scholarship.at. Nah, di form online ini isinya tuh ya pasti data diri ya. Terus ada beberapa pertanyaan yang terkait tujuan studi di Austria. Pertanyaan yang diajukan di form online ini tuh ada banyak dan butuh waktu untuk berpikir untuk menjawabnya. Jadi bukan pertanyaan yang bisa dijawab langsung begitu saja gitu tanpa berpikir. Jadi ini menurut saya pertanyaan yang lebih merefleksi diri kita sendiri, sebenarnya kita mau ngapain sih di Austria, apa sih yang kita mau kerjakan di Austria, seperti itu. Kita juga diminta untuk mengupload beberapa dokumen seperti motivation letter, terus letter of endorsement yang telah kita terima, surat rekomendasi dari 2 dosen universitas, dan ijazah
yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Untuk proses tahap kedua ini memakan waktu dari deadline-nya Maret tanggal 30, jadi pengumuman tahap kedua ini akhir Juni, jadi sekitar 3 bulan. Nah, setelah kita dinyatakan lolos, saat itu juga kita diberitahu universitas mana yang kita tempatkan. Jadi nanti dari pihak OYAD akan mengirimkan beberapa dokumen lewat email. Isinya tuh seperti tempat tinggalnya, mau pilih yang di mana, ada dokumen semacam agreement bahwa kalian menerima beasiswa ini dan akan siap berangkat di bulan Oktober, seperti itu. Terus ada juga dokumen berupa asuransi ya kesehatan, karena untuk tinggal di Austria itu kalian harus memiliki asuransi kesehatan di Austria. Dan ini semua dokumen-dokumen ini akan berguna juga untuk kalian apply visa. Oke, jadi aku mau sedikit berbagi beberapa tips pengalaman aku selama apply beasiswa ini. Jadi yang pertama, tahap pertama itu kan teman-teman harus mengirimkan beberapa video main ya, karena jadwal pembukaan beasiswa dan deadline-nya itu nggak terlalu jauh, jadi cuma sekitar 2 bulanan. Itu kalau bisa mungkin teman-teman udah siapkan video main kalian tuh dari jauh-jauh hari, karena kan kita semua tahu kalau main karya klasik itu sulit dan butuh waktu berbulan-bulan untuk ngelatih karyanya. Jadi alangkah lebih baik kalau videonya udah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum bulan Desember, seperti itu. Nah, untuk seleksi tahap kedua itu dokumen yang menurut aku butuh waktu untuk mengerjakannya itu motivation letter ya. Sedikit tips, kalau motivation letter ini memang nggak harus berlembar-lembar menuliskan motivation letter. Waktu itu aku cuman sekitar 3 lembar. Mungkin sarannya lebih baik kalau kalian udah menuliskan motivation letter, kalau bisa harus dibaca oleh beberapa orang. Siapa tahu teman-teman kalian atau mungkin dosen kalian itu bisa memberikan masukan kekurangannya apa di motivation letter. Karena kalau misalkan kita nulis sendiri motivation letter, udah merasa tulisan kita bagus, ternyata pas dibaca orang malah orang nggak ngerti tulisan kita. Jadi lebih baik selesai menulis motivation letter harus dibaca oleh orang lain. Jadi jangan malu tulisannya dibaca oleh orang lain. Tips yang terakhir mungkin mengenai surat rekomendasi. Yang pertama itu kita kan harus meminta surat rekomendasi dari dosen universitas. Dosen universitas ini sebenarnya nggak harus yang punya gelar yang sangat tinggi gitu ya. Itu nggak berpengaruh sebenarnya. Yang penting itu beliau sangat mengetahui kemampuan kalian dengan baik, sehingga ketika dosen yang kalian minta ini menuliskan surat rekomendasi, itu bisa menggambarkan tentang kemampuan kalian, bisa menuliskan kemampuan kalian dengan baik di surat rekomendasi ini. Terus mungkin juga kalau misalkan teman-teman pernah ikut masterclass, dan kalau misalkan yang memberikan masterclass itu seorang dosen di universitas, bisa juga teman-teman mungkin bisa kontak lagi apakah berkenan untuk memberikan surat rekomendasi. Aku juga melakukan hal yang sama, jadi waktu itu aku juga pernah ikut masterclass dengan seorang dosen dari universitas di Amerika. Mungkin alangkah lebih baik kalau kita memiliki surat rekomendasi dari dosen universitas yang berbeda, jadi bisa kelihatan gitu kalau kita memiliki koneksi yang luas, seperti itu. Beberapa dari kalian suka mikir kalau beasiswa penuh itu kita nggak ngeluarin uang sama sekali kah? Jadi sebenarnya ketika beasiswa penuh ini diberikan ke kalian, itu tidak berarti kalian tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk persiapan berangkat ke Austria. Visa memang gratis, tiket pesawat PP juga dibayarkan, tapi ada beberapa dokumen yang harus teman-teman urus, yaitu dokumen untuk residence permit namanya. Nah, itu ada beberapa dokumen yang harus dilegalisir di beberapa kementerian, dan itu untuk melegalisir itu membutuhkan biaya. Terus selain urusan dokumen legalisir, teman-teman memang harus membayar tiket pesawat di awal. Jadi uang tiket pesawat ini akan di-reimburse di Austria. Selain biaya tiket pesawat, juga ada biaya untuk translate dokumen dari bahasa Indonesia ke Jerman. Dan ini totalnya
itu sekitar menghabiskan uang 15-20 juta. Tapi teman-teman tenang aja ya, uang yang kalian habiskan proses persiapan ke Austria itu sebenarnya ketika kalian udah sampai di Austria, itu total beasiswa yang teman-teman dapatkan itu sebenarnya melebihi dari yang kalian akan keluarkan di Indonesia gitu. Tergantung bagaimana teman-teman memanage uangnya dengan baik. Mungkin nanti akan ada cost tambahan ya kalau misalkan teman-teman itu udah tinggal di Jakarta, karena semua urusan dokumen itu mengurusnya di Jakarta. Untuk legalisir ke Menkumham, ke Kemlu, dan ke Dubes, itu semua kantornya di Jakarta. Jadi memang kalian harus stay di Jakarta sekitar mungkin bisa sebulan untuk mengurus semua ini. Seperti itu. Buat teman-teman para scholarship hunter, jangan menyerah, pokoknya selalu semangat. Namanya proses aplikasi beasiswa itu memang sangat-sangat rumit dan melelahkan, tapi kalau kalian tetap berusaha dan pantang menyerah, pasti akan selalu ada hasilnya. Kalau memang nggak sekarang, mungkin bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi atau kapanpun itu. Yang penting semangatnya terus dijaga. Dadah!